Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dosen dan teman-teman AKS 3 sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keselamatan kepada kita semua. Kedua, sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nanda Novia Anggraini. Di sini saya sebagai moderator akan memandu jalannya presentasi hari ini bersama rekan saya yaitu Adib Kamali dan Alif Ramadhani. Adapun topik yang akan kami bahas kali ini yaitu tentang presentasi ilmiah. Baik, langsung saja. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu tentang pengertian presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah merupakan salah satu kegiatan yang sudah lazim diadakan. Kegiatan tersebut umum utamanya di dalam dunia ilmiah. Bila melihat fungsinya, presentasi dilakukan untuk tujuan informasi. Artinya, lewat presentasi, banyak orang lebih cepat menyampaikan informasi penting. Termasuk satu di antaranya, informasi seputar ilmiah mempunyai manfaat banyak. Umumnya, informasi yang diberikan di dalam presentasi jenis tersebut bersifat prosedural atau konseptual. Presentasi dilakukan untuk menyebarluaskan pengetahuan atau ilmu yang dimiliki oleh pemateri. Orang yang membawakan presentasi harus memahami kaidah ilmiah selama kegiatan tersebut berlangsung. Presentasi tersebut dilaksanakan dengan tetap mempertimbangkan beberapa hal penting. Tujuannya adalah presentasi berjalan efektif dan tidak melenceng dari kaidah ilmiah. Beberapa hal penting dalam presentasi ilmiah bisa menjadi teknik bagi penyaji informasi. Hal penting pertama berkaitan dengan daya tarik dan perhatian para peserta presentasi. Sebuah kegiatan presentasi baik harus bisa menarik perhatian setiap peserta. Hal tersebut biasanya diupayakan dengan membuka topik menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Ramadhani akan menjelaskan tentang melakukan presentasi yang efektif dan efisien. 1. Kuasai dan pahami materi dengan baik. Syarat untuk dapat menyajikan presentasi dengan baik salah satunya bisa lihat dari seberapa sering kita melihat catatan, contekan, atau slide-nya. 2. Melakukan simulasi presentasi. Berguna untuk mengatur waktu presentasi dan berlatih menyajikan presentasi agar terbiasa. 3. Perhatikan geser. Memberikan penekanan pada kata kunci, bisa ukuran hurufnya diperbesar, diberi warna yang berbeda, atau diberi garis bawah menggunakan gambar, bentuk, grafik, atau chart yang relevan dan menarik. 4. Membuat konsep yang berbeda. Memberikan tambahan atau simulasi drama, game, kuis cepat-tepat, dan membuat animasi video terkait dengan materi. 5. Membuat backup data slide dengan cara mengcopy materi atau simpan di alamat email. Jadi kalau suatu waktu kehilangan data, bisa mengambilnya secara online. 6. Perhatikan gerak tubuh dan ekspresi. Jadikan presentasi yang atraktif dan ekspresif, tidak hanya sekedar membaca teks, tetapi dengan mengeluarkan ekspresi dan gerakan-gerakan yang bisa menarik perhatian pendengar. 7. Perhatikan kontak mata. Pertahankan kontak mata terhadap penonton. Jika melibatkan dosen atau guru dan juga teman-teman, maka tataplah secara bergantian. 8. Membuat visualisasi positif. Membangun sebuah mental yang positif
Banyak orang takut atau grogi saat presentasi karena berpikir yang tidak benar, padahal bisa memilih untuk berpikir sebaliknya. Mungkin cukup itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dipka Malial Faisal akan menjelaskan cara melakukan kiat pembuka dan penutup dalam presentasi. Teknik pembukaan presentasi yang efektif. 1. Pakai kutipan atau pepatah. Dalam cara ini, kita bisa memilih pepatah yang penuh makna dan relevan dengan tujuan serta peserta presentasi. Cara kedua, gunakan teknik bercerita. Teknik penggunaan presentasi ini dapat membangun kedekatan antara kita dan peserta karena kita memperlakukan mereka layaknya teman bercerita, sehingga menumbuhkan kedekatan di antara kalian. Cara ketiga, lempar pertanyaan kepada peserta. Cara ini membuat peserta menjadi bagian presentasi tersebut. Karena kita mengajak mereka untuk berpikir bersama, kita bisa melempar pertanyaan berupa pertanyaan langsung, retoris, atau penuh makna. 4. Gunakan data statistik. Menghadirkan data statistik terkait topik presentasi akan sangat memikat peserta. Cara ini memberikan pengaruh yang cukup besar karena kecenderungan manusia menyukai informasi mengejutkan dan dapat dipercaya. 5. Gunakan video. Penggunaan video cukup lumrah saat membuka presentasi. Peserta presentasi mudah tertarik dengan informasi yang divisualisasikan sehingga teknik ini akan memberikan kesan tersendiri. 6. Paparkan permasalahan. Untuk mendapatkan perhatian peserta, kita bisa memaparkan masalah yang sering kali dialami oleh mereka. Setelah memaparkan masalah di awal, peserta akan tertarik dengan kelanjutan presentasimu, karena kita pasti akan membahas tentang solusi dari permasalahan tersebut. 7. Bagikan pengalaman. Peserta presentasi akan semakin tertarik bila kita membagikan pengalaman pribadi. Cara ini membuat mereka kian tergugah karena mereka menemukan sisi humoris kita. B. Teknik penutupan presentasi yang efektif. 1. Merangkum pesan utama. Merangkum pesan utama presentasi adalah cara yang baik untuk menutup presentasi. Terlebih jika presentasi yang kita sampaikan memiliki pembahasan yang banyak dan kita sampaikan dalam waktu yang relatif lama. Dengan demikian, audiens akan mengingat poin penting isi presentasi yang Anda sampaikan. 2. Ajakan untuk bertindak. Dalam banyak presentasi yang pernah saya ikuti, saya jarang melihat presenter mengajak audiens untuk melakukan tindakan di sesi akhir presentasi mereka. Padahal, mengajak audiens untuk bertindak adalah suatu cara paling persuasif di akhir presentasi untuk mempengaruhi audiens. Jika ajakan untuk bertindak bisa Anda sampaikan dengan jelas, maka audiens akan ingat hal itu. Cara ketiga menutup presentasi. Menyampaikan pernyataan inspiratif. Anda juga dapat menutup presentasi Anda dengan sebuah pernyataan inspiratif. Pernyataan ini selain berfungsi sebagai bentuk pernyataan penutup yang menggambarkan isi presentasi, juga sebagai bentuk otoritas Anda. Cara terakhir, menutup presentasi dengan kalimat yang tidak kelewat panjang. Harapan besar dari sebuah penutupan yang cemerlang adalah audiens mengingat poin kunci Anda selama-lamanya. Jika kita menutup presentasi dengan kalimat panjang, maka audiens akan sulit mengingat pesan utama Anda. Karena itulah, jika Anda masih menutup presentasi dengan cara-cara yang tidak disarankan, mulai hari ini Anda harus segera mengubahnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semua pemateri. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada presentasi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.